Amin. Tidak lupa salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya dan kepada sahabatnya, dan kita sebagai umatnya mudah-mudahan mendapatkan sahabat beliau di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jemaah salat Jumat fisabilillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum pelaksanaan sholat Jumat ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Di antaranya yang pertama, kami menghimbau kepada jamaah sekalian untuk mengisi saf-saf di depannya yang masih kosong terlebih dahulu. Kemudian juga kami mohon agar mematikan handphone agar tidak mengganggu ibadah sholat Jumat kita siang ini, dan juga tidak berkata-kata atau berbicara pada saat khatib menyampaikan khutbahnya. Yang kedua, ketika Jumat pada hari ini Jumat 28 Juli 2023 selaku imam dan khatib Al-Ustaz Imam Sudari SPDI, alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Selaku muazzin Bapak Nanang, waktu Jumat pada hari ini pukul 12.02 WIB. Terakhir, marilah kita sama-sama baca suratul Fatihah dengan harapan semoga kita dan juga keluarga kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan, dipanjangkan umur, dimudahkan rezeki, dikuatkan iman dan Islam kita, serta berada dalam bimbingan dan naungan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian beberapa maklumat yang dapat kami sampaikan. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. 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 'Alas
هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga kita semua pada siang hari ini dapat melangkahkan kaki kita ke masjid fisabilillah dalam rangka menjalankan ibadah sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan langkah kita semua senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amal soleh sehingga menjadi bekal kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada baginda Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang semoga kita semua diakui sebagai umatnya dan senantiasa kita harap-harapkan syafaatnya, terlebih-lebih syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan dengan sepenuh hati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan dengan semampu kita akan larangan-larangan yang memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan usaha kita semua tergolong orang-orang yang muttaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada hari ini tepat tanggal 10 pada bulan Muharram dalam kalender Hijriyah. Tepat tanggal 10 pada bulan pertama kalender Hijriyah, yang mana Hijriyah dicetuskan oleh sahabat Nabi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dimulai dari pertama kali Nabi Muhammad hijrah dari Mekkah menuju Madinah. Bulan ini Muharram adalah bulan yang mulia, bulan yang istimewa, di mana Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan bulan ini disebutkan dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum.
Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Yang artinya sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan. Kalender Hijriah sama dengan kalender Masehi 12 bulan. Dalam ketetapan Allah, di waktu Allah menciptakan langit dan bumi, di antara 4 bulan itu, di antara yang 12 bulan itu, ada 4 bulan yang haram, 4 bulan yang suci. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Bulan yang 4 itu adalah, yang pertama adalah bulan Dzulqa'dah, yang kedua adalah bulan Dzulhijjah, bulan yang lalu, dan yang ketiga adalah bulan Muharram, dan yang keempat adalah bulan Rajab. Bahkan bulan ini, bulan Muharram, adalah bulan disebut juga Syahrullah, atau bulannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, tepat hari ini Yaumul Ashura, hari Ashura yang dinisbatkan dari kata Asyara, yaitu 10, di mana hari ke-10 di bulan Muharram disebut hari Ashura. Dalam hadis diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, tatkala Nabiullah Muhammad SAW melakukan hijrah dari Mekah menuju Madinah, beliau mendapati kaum Yahudi sedang berpuasa di hari Ashura. Lantas beliau bersabda kepada mereka, hari apa yang kalian sedang berpuasa ini? Kata Nabi. Kemudian mereka menjawab, hari ini adalah hari yang agung, hari di mana Musa diselamatkan dan kaumnya pada hari ini, dan di mana Fir'aun ditenggelamkan ke dalam lautan beserta pasukannya. Maka Nabiullah Musa berpuasa pada hari Ashura sebagai wujud rasa syukur, dan kami sebagai umatnya ikut berpuasa. Maka Rasulullah SAW kemudian melanjutkan, maka kami dengan Musa lebih berhak dan lebih utama daripada kalian bangsa Yahudi. Maka Rasulullah kemudian berpuasa pada Yaumul Ashura dan memerintahkan berpuasa kepada umatnya. Bahkan konon katanya kaum Quraisy juga sudah berpuasa pada Yaumul Ashura, karena disebutkan dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim bahwa Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, dulu kaum Quraisy berpuasa Ashura pada masa jahiliyah. Kemudian Rasulullah memerintahkan puasa Ashura juga hingga diwajibkannya puasa Ramadan. Sebelum Nabiullah Muhammad SAW hadir, para kaum Yahudi, para bangsa-bangsa zaman jahiliyah sudah melaksanakan puasa. Bahkan mereka mewajibkan yang namanya puasa Ashura. Kemudian setelah Rasulullah SAW hadir, Rasul bersabda, barang siapa yang berkehendak ingin berpuasa, maka silahkan berpuasa. Dan barang siapa yang berkehendak tidak ingin berpuasa, maka silahkan untuk tidak berpuasa. Hadis ini menjelaskan bahwasannya puasa pada tanggal 10 Muharram pada Yaumul Ashura tidak wajib, melainkan hanya sunnah, tapi sunnah yang sangat dianjurkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak hanya puasa Ashura yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, akan tetapi hari yang mengiringi hari Ashura tersebut juga disunahkan untuk berpuasa, yaitu puasa Tasu'a, puasa 1 hari sebelum Ashura, dan puasa setelah Ashura atau hari ke-11 di bulan Muharram. Hal ini guna membedakan antara ritual-ritual orang Yahudi dengan kita umat Islam. Karena umat Yahudi hanya berpuasa pada tanggal 10 bulan Muharram, maka Nabiullah Muhammad memerintahkan untuk berbeda dengan kaum Yahudi dengan menambahkan puasa pada 1 hari sebelumnya atau 1 hari setelahnya. Diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi Muhammad bersabda, jika aku masih hidup hingga tahun depan, pasti aku akan berpuasa pada hari ke-9. Inilah hadis sebagai rujukan tentang sunnahnya puasa hari Tasu'a, diriwayatkan oleh Muslim.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bahkan Al-Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Dan Al-Imla menegaskan bahwa disunnahkannya berpuasa pada bulan Muharram itu adalah 3 hari. Yang pertama adalah puasa Asyura, Tasu'a, dan puasa hari ke-11. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa puasa Asyura ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah puasa Asyuranya saja, di hari ke-10-nya saja. Yang kedua adalah tingkatan kedua, puasa 2 hari antara puasa Tasu'a dan Asyura, atau puasa Asyura saja dan hari ke-11-nya 2 hari. Dan yang ketiga adalah puasa di hari ke-9, ke-10 dan ke-11 di bulan Muharram. Lantas apa keutamaan dari puasa Asyura tersebut? Apa keuntungan daripada orang yang berpuasa pada bulan Muharram pada tanggal 10 bulan Muharram? Bahwasanya Nabi Muhammad SAW sangat menganjurkan bagi umatnya untuk berpuasa Asyura. Karena dalam hadis diriwayatkan puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulannya Allah Subhanahu wa taala, yakni bulan Muharram. Karena bulan Muharram disebut juga bulannya Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan puasa Muharram adalah dapat menghapuskan dosa-dosa setahun yang lalu. Dan perlu diketahui yang diampuni adalah dosa-dosa kecil yang tidak kita rasakan. Kadang dosa-dosa kecil kita tidak merasa melakukan berbuat dosa, akan tetapi yang namanya dosa kecil jika kita lakukan secara terus-menerus akan tetap menjadi dosa yang besar. Lantas timbul pertanyaan bagi kita semua, bahwasanya ada puasa yang sangat dianjurkan juga di bulan kemarin, yaitu puasa Arafah. Puasa tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Tepatnya pada saat orang-orang melakukan wukuf di Arafah, kita juga dianjurkan berpuasa. Bahkan puasa Arafah pahalanya dapat menghapuskan dosa setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. Kenapa berbeda? Sedangkan puasa Asyura hanya bisa mengampuni dosa setahun yang lalu. Ini karena dikarenakan bahwa puasa Arafah adalah khusus untuk Nabi Muhammad SAW beserta umatnya. Inilah salah satu diskon, salah satu bonus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Kalau puasa Asyura, umat sebelum Nabi Muhammad seperti umatnya Nabiullah Musa alaihissalam juga melaksanakan puasa Asyura. Sedangkan mereka tidak melaksanakan puasa Arafah. Sedangkan umatnya Nabi Muhammad, kita saat ini kita melakukan puasa Arafah sebagai bonus, karena umur umatnya Nabi Muhammad tidak sepanjang umur umat-umat Nabiullah sebelum Nabi Muhammad SAW. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu bagaimana jika hari ini yang bertepatan dengan 10 Asyura kita lupa untuk berpuasa, atau kita tidak mengetahui kalau hari ini hari Asyura, atau memang pekerjaan kita menuntut untuk kita tidak berpuasa? Kalau kita berpuasa maka pekerjaan kita akan terbengkalai, kita berpuasa pekerjaan kita akan terganggu. Maka Nabiullah Muhammad SAW tidak mewajibkan puasa hari ini, tetapi menganjurkan kita agar memperbanyak membaca istighfar, Astaghfirullahaladzim, atau membaca amalan yang dianjurkan seperti yang dianjurkan oleh Imam Al-Juhari. Beliau mengatakan, barang siapa yang membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir minimal 70 kali pada hari Asyura. Kita masih ada waktu hari ini baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir minimal 70 kali. Insyaallah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan catatan dosa-dosa kecil yang akan diampuni oleh Allah, bukan dosa-dosa besar seperti syirik dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mumpung hari ini masih momennya tahun baru Islam, tahun baru Muharram, marilah kita jadikan
tahun baru Hijriyah sesuai dengan maknanya Hijriyah. Mari kita jadikan diri kita menjadi lebih baik daripada hari kemarin. Jadikan hari esok lebih baik daripada hari ini, seperti sabdanya Nabi Muhammad SAW, "Man kana yaumuhu khairan fahuwa rabihun." Barang siapa hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu mithla amsih fahuwa maqbul. Barang siapa hari ini sama dengan hari kemarin, maka termasuk golongan orang-orang yang merugi. Wa man kana yaumuhu syarran, dan barang siapa hari ini lebih buruk mithla amsi daripada hari kemarin, fahuwa mal'unun, maka mereka termasuk orang-orang yang celaka. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبلها مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم على سيدنا وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة مسبحات بقدسه، وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضل يؤتيكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا
صلى 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.